dengan swasembada pangan, tentunya banyak upaya-upaya yang tengah dan akan dilakukan oleh Kementerian Ya, Pertanian. Nah, terkait ya, dengan upaya cetak target sawah hingga 1 juta hektar di tahun 2025, bagaimana sih Pak fokus dan juga mungkin progres, kemudian juga perencanaannya ke depan? ya. Eh, Tahun ini tentu kita mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pelaksanaan kegiatan perluasan lahan cetak sawah di tahun 2025 bisa kita laksanakan dengan baik. Yang pertama, tentu dari sisi regulasi eh, dan persiapan aturan-aturan terkait dengan cetak sawah sudah kita siapkan. Yang kedua, kita tahun ini sudah mendapatkan anggaran dari Refocusing untuk mempersiapkan SID cetak sawah luas 150.000 hektar di tahun 2025. Karena dana yang sudah tersedia di DIPA Kementerian Pertanian ada 150.000 hektar dari 3 juta yang direncanakan. Nah, mungkin nanti dalam perjalanannya apabila ini memungkinkan, tahun depan kita itu target antara 750.000 hektar dan sampai 1 juta hektar. Nah, ini kita lagi persiapkan. Piloting juga sedang kita uji coba di daerah Kapuas, sehingga pelaksanaan cetak sawah perluasan lahan pada tahun 2025 ini bisa kita persiapkan dengan baik segala sesuatunya. Mulai dari hulu sampai hilir bisa tercapai sesuai dengan eh, apa yang arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto maupun dari Bapak Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman. Dengan rencana cetak sawah hingga 1 juta hektar tadi, sebelumnya Anda katakan sudah dilakukan pilot project di Kapuas. Nah, untuk pilot project ini prosesnya seperti apa, Pak? Eh, Pilotin program cetak sawah ini kita lakukan untuk pembelajaran buat kami, untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan baik pada tahun 2025. Seperti kami lagi menyiapkan infrastruktur lahan, land clearing, land leveling, pembuatan saluran dan infrastruktur irigasi lainnya, penyediaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan karakteristik lahan rawa yang akan kita cetak, serta dukungan benih dan saprodi. Eh, Sehingga kita jamin produksi dan produktivitas pada lahan sawah baru yang akan kita cetak itu pada posisi produksi dan produktivitasnya tinggi. Implementasi di lapangan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal dalam pengelolaan lahan. Ini terus kita lakukan, pilotin ini terus kita perkuat, eh, dan bulan-bulan ini kita akan melakukan SID terhadap 150.000 hektar lahan yang sudah kita lakukan identifikasi potensi penapisan overlay terhadap kesesuaian tata ruang, izin, HGU maupun peta-peta lainnya. Selanjutnya dilakukan survei dan investigasi sesuai dengan kriteria teknis cetak sawah. Di antaranya melakukan survei kesesuaian lahan sehingga hasil SID tersebut bisa kita gunakan menunjukkan bahwa komoditas pangan yang sesuai untuk dikembangkan di lahan tersebut sesuai untuk padi. Seperti itu, Bu. Oke, dari segi wilayah berdasarkan survei ataupun riset yang dilakukan oleh Kementan, Ya, wilayah-wilayah mana saja Pak yang potensial untuk program cetak sawah baru ini? eh, daerah-daerah yang cocok itu selain Merauke gitu ya, daerah yang punya potensi itu yang karakteristik tanahnya yang sesuai untuk pengembangan lahan sawah baru, terutama yang memiliki akses irigasi yang cukup. Daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan menjadi daerah-daerah potensi dalam program cetak sawah pada tahun depan. Dan tim sudah melakukan penapisan peta gitu ya, mana yang sesuai dan berada pada tidak berada pada izin HGU dan lain sebagainya itu aman, clear and clean, sehingga kita pada ke depan tidak ada permasalahan ketika quick win cetak sawah ini bisa kita laksanakan pada tahun depan. Oke, jadi selain Merauke ada Kalsel, Kalteng dan juga Sumsel ya Pak yang menjadi Ya, daerah-daerah potensial untuk program cetak sawah baru. ya.
Lalu bagaimana Pak untuk Ya. memastikan bahwa karakteristik dari lahan yang nanti akan ditanam ini disesuaikan dengan karakteristik dari komoditas pangan yang akan ditanam? Tadi itu survei kesesuaian lahan kita lakukan menjadi bagian dari SID, sebuah paket SID yang akan kita lakukan. Kita juga akan mendeteksi akses irigasi sehingga memungkinkan infrastruktur juga harus kita cek bahwa ada akses jalan-jalan usaha tani. Kalau tidak tersedia nanti di SID-nya harus ke depan ya kita harus rencanakan bahwa akses alat dan mesin pertanian juga bisa terjangkau untuk melakukan olah lahan. Seperti itu. Oke, di tengah lahan-lahan yang tidur dan lahan-lahan gambut yang tersedia saat ini, bagaimana upaya Kementan untuk mengoptimalisasi lahan-lahan ini, Pak? Untuk lahan rawa, pendekatan khusus digunakan agar lahan tidak rusak, namun tetap produktif. Tata kelola air yang seringkali menjadi tantangan dalam melakukan budidaya pertanian di lahan rawa, perlu dilakukan perlakuan khusus diantaranya melalui program yang kami lakukan optimasi lahan pertanian. Kegiatan yang dilakukan diantaranya normalisasi saluran, pemberian saprodi seperti dolomit, pengolahan lahan, dan dengan alat dan mesin pertanian. Seluruh kegiatan optimalisasi ini selalu didahului pelaksanaan aspek perencanaan melalui SID. Pemerintah terus memperbaiki sistem tata kelola air pada lahan-lahan XPLG yang tidak terpakai ini agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terutama dalam memanfaatkan lahan tersebut untuk peningkatan produksi pertanian.